Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Melia Alifa Septria Syanipar. Nama saya Syakwila Tanri Maharani. Nama saya Muhammad Ruben Sardian Vito. Nama saya Mika Nolza Valeri. Nama saya Mikael Eklesya Huta Barat. Saya bersama kelompok saya ingin mempresentasikan tugas kalkulus diferensial tentang penerapan turunan fungsi eksponensial dalam analisis pertumbuhan pengguna aplikasi digital di era transformasi teknologi. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, untuk rumus yang digunakan, yang pertama itu ada fungsi eksponensial. Rumusnya adalah P dalam kurung T sama dengan P0 dikali E pangkat K T. Dengan PT sama dengan jumlah pengguna aplikasi digital pada waktu ke T. Lalu P0 sama dengan jumlah pengguna awal. Untuk E adalah bilangan Euler dengan rentang 2,718. Untuk K sama dengan konstanta laju pertumbuhan, positif untuk pertumbuhan, negatif untuk penurunan. Untuk T adalah waktu. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu turunan fungsi eksponensial. Jika PT sama dengan P0 dikali E pangkat KT, maka turunannya adalah P aksen, T sama dengan P0 dikali K dikali E pangkat KT sama dengan K dikali PT. Interpretasinya adalah PT menunjukkan kecepatan pertumbuhan pengguna pada waktu ke T. Lalu semakin besar PT, semakin cepat pertumbuhannya. Lalu jika PT sama dengan 0, maka tidak terjadi pertumbuhan. Jumlah pengguna tetap. Ya, saya lanjut ke rumus ketiga, estimasi konstanta K dan waktu penggandaan. Jika diketahui P0 dan PT pada selang waktu T, maka K sama dengan 1 per T ln PT per 0, per P0. Waktu penggandaan atau doubling time TD diberikan oleh TD ln 2 per K. Untuk keterangannya, PT itu adalah jumlah pengguna waktu pada waktu ke T, terus P0 itu jumlah pengguna awal pada waktu T sama dengan 0, K itu konstanta laju pertumbuhan eksponensial, T waktu biasanya dalam satuan tahun, bulan, atau hari tergantung konteks. TD waktu penggandaan yaitu lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah pengguna menjadi 2 kali lipat. Dan 6 ln itu adalah logaritma natural basis E di mana E sama dengan 2,718. Ya, baik, berikut adalah masalah yang akan kita bahas atau jawab dalam PPT kali ini. 1. Bagaimana pola pertumbuhan pengguna aplikasi digital dalam era transformasi teknologi dapat dimodelkan menggunakan fungsi eksponensial. Kedua, bagaimana turunan fungsi eksponensial dapat digunakan untuk menganalisis laju pertumbuhan pengguna aplikasi digital. 3. Bagaimana memperkirakan waktu penggandaan jumlah pengguna berdasarkan konstanta pertumbuhan. Oke, jadi untuk berikut adalah beberapa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, pertama adalah untuk menentukan model pertumbuhan pengguna menggunakan model turunan fungsi eksponensial, yaitu tadi PT sama dengan P0 kali E pangkat KT. Nah, untuk seterusnya kita akan hitung konstanta lanjut
laju pertumbuhan yaitu K jika data jumlah pengguna awal dan setelah waktu tertentu diketahui dengan menggunakan model K sama dengan 1/T ln dikurung PT per P0. Terakhir kita menentukan turunan fungsi turunan pertama menunjukkan laju pertumbuhan pengguna menggunakan PT sama dengan K kali PT. Jadi untuk penyelesaian masalah pertama adalah memodelkan pertumbuhan pengguna. Pertumbuhan jumlah pengguna dimodalkan menggunakan fungsi eksponensial, yaitu dengan PT jumlah pengguna setelah waktu T, P0 jumlah pengguna awal, K konstanta laju pertumbuhan kontinu, dan T sebagai waktu. Model ini menggambarkan bahwa perubahan jumlah pengguna bersifat proporsional terhadap jumlah pengguna saat ini, sesuai dengan sifat pertumbuhan eksponensial yang dijelaskan pada landasan teori. Oke, menentukan laju pertumbuhan untuk menjawab masalah 2. Untuk mengetahui seberapa cepat pengguna bertambah pada waktu tertentu, digunakan turunan dari fungsi eksponensial. P dalam kurung T sama dengan KPT. Turunan ini menunjukkan laju perubahan pengguna, jumlah pengguna baru per satuan waktu. Jika K lebih besar dari nol, maka aplikasi sedang mengalami pertumbuhan pesat. Sedangkan jika K kurang dari nol, berarti pertumbuhan mulai menurun. Contoh perhitungannya, misalkan sebuah aplikasi memiliki P0 sama dengan 10.000 pengguna pada bulan ke-0. Dan setelah 6 bulan, jumlah pengguna menjadi P6 sama dengan 25.000. Konstanta pertumbuhan dapat dihitung K sama dengan I per T ln dalam kurung PT per P0 dalam kurung K sama dengan 1/6 ln buka kurung 25.000 per 10.000 sama dengan 1/6 ln buka kurung 2,5 kurang 0,1527. Maka model pertumbuhan pengguna adalah PT sama dengan 10.000 pangkat 0,1527 T. Laju pertumbuhan pada bulan ke-6 adalah P6 sama dengan KP 6 sama dengan 0,1527 dikali 25.000 31 sama dengan 3817,5. Artinya pada bulan ke-6 jumlah pengguna bertambah sekitar 3.817 orang per bulan. Selanjutnya, mengestimasi waktu penggandaan. Untuk menjawab rumusan masalah 3. Waktu penggandaan TD adalah waktu yang dibutuhkan agar jumlah pengguna menjadi 2 kali lipat. Dihitung menggunakan rumus TD sama dengan L ln 2 per K dengan K sama dengan 0,1527 TD sama dengan ln 2 per 0,1527 sama dengan 4,54. Jadi diperlukan sekitar 4,5 bulan agar jumlah pengguna aplikasi menjadi 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan turunan fungsi eksponensial berperan penting dalam menganalisis pertumbuhan pengguna aplikasi di era transformasi teknologi. Model fungsi eksponensial mampu menggambarkan peningkatan jumlah pengguna yang bersifat cepat dan proporsional terhadap jumlah pengguna yang sudah ada. Turunan fungsi eksponensial memberikan informasi mengenai laju pertumbuhan pengguna pada waktu tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memantau kecepatan ekspansi aplikasi serta memprediksi kapan pertumbuhan mulai melambat.
Selain itu, estimasi konstanta pertumbuhan dan waktu penggandaan membantu pengembangan aplikasi dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan bahwa pemahaman terhadap turunan fungsi eksponensial dapat menjadi dasar penting dalam analisis data pertumbuhan pengguna dan pengambilan keputusan berbasis kuantitatif di bidang teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.